Malam itu keraton tidak tidur. Obor menyala sepanjang dinding batu. Pasukan berjaga 2 lapis. Namun ancaman kali ini bukan dari luar. Di dalam balai kecil belakang pendapa, Tumenggung Sagara Bumi berdiri gelisah. Nafasnya berat. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berjubah hitam tipis. Wajahnya tidak jelas. Namanya hanya dikenal dalam bisik-bisik politik kerajaan. Ki Patih Reksalodra. Ia bukan panglima, bukan bangsawan utama, tapi pengatur strategi paling licin di tanah Jawa. Kau takut pada Putri Ara? Bisiknya pelan. Sagara Bumi mengepal tangan. Sejak dia menjadi penjaga 2 alam, para penjaga lama kehilangan peran. Lat bukan lagi wilayahku sepenuhnya. Ki Patih tersenyum tipis. Kalau begitu, buat dunia butuh penjaga lama lagi. Subuh berikutnya, nelayan berteriak. Air laut tidak naik, tidak surut. Ia terbelah membentuk lingkaran besar seperti mata raksasa. Raka yang pertama melihat tanda itu. Ini bukan Empu Samodra. Adil mengangguk. Ini ritual manusia. Ara tiba di pesisir. Ia memejamkan mata. Benar, ada tangan yang sengaja mengadu keseimbangan. Dan jejak energinya berasal dari dalam kerajaan sendiri. Dari pusaran muncul makhluk berkepala singa besar dengan surai api. Tubuhnya campuran cahaya dan bayangan. Resi Mahandaru yang datang tergesa berkata, "Itu Barong Wetan, penjaga timur yang seharusnya tertidur." Barong Wetan tidak menyerang rakyat. Ia mengaum ke arah keraton, seperti menuntut sesuatu. Ki Jagabaya bersiap memimpin pasukan. Namun Ara menghentikan. Dia dipanggil, bukan bangkit sendiri. Tiba-tiba dari balik tebing muncul pasukan bersenjata panji hitam. Dipimpin oleh Tumenggung Sagara Bumi. Adil terkejut. Tumenggung Sagara Bumi tidak menatap Ara. "Maafkan aku, Kanjeng Putri. Dunia ini butuh penjaga lama, bukan satu orang yang memegang 2 alam." Keadaan kacau, pasukan hitam menyerang pasukan kerajaan. Barong Wetan mengamuk karena ritual tak sempurna. Rakyat berlarian. Raka memimpin evakuasi nelayan. Nyai Sekar Ayu melindungi anak-anak dengan mantra pelindung. Ki Jagabaya bertarung meski lututnya berdarah. Adil langsung menerjang Sagara Bumi. Pedang emas beradu dengan tombak laut. Benturan pertama mengguncang pasir. Ara berdiri di tengah kekacauan. Ia bisa menghentikan semuanya dengan ledakan energi. Tapi itu akan melukai banyak orang. Ia memilih cara lain. Ara berjalan mendekati Barong Wetan yang sedang mengaum. Makhluk itu menatapnya dengan mata api. "Aku tidak memanggilmu," ucap Ara tegas. Barong menggeram. Di dahinya terdapat simbol ritual hitam tanda ia dikendalikan. Ara mengangkat tangan. Cahaya ungu menyelimuti simbol itu. Namun tiba-tiba Ki Patih Reksalodra muncul dari balik pasukan. Dialah dalangnya. Ia mengangkat keris hitam. Energi hitam melesat ke arah Ara. Raka melompat menghadang terhempas keras ke pasir. "Raka!" teriak Adil. Fokus Ara terpecah. Barong Wetan hampir menerjang rakyat. Melihat Raka terkapar, sesuatu berubah dalam diri Ara. Bukan amarah membabi buta, tapi ketegasan ratu. Ia menghentakkan kaki ke pasir. Tanah bergetar. Energi simpul menyebar seperti gelombang. Simbol hitam di dahi Barong pecah. Makhluk itu terdiam, lalu menunduk. Ki Patih terkejut. "Mustahil!" Ara menatapnya lurus. Keseimbangan tidak bisa dicuri. Adil menendang tombak Sagara Bumi hingga terlepas. Pasukan hitam goyah. Ki Jagabaya menerobos pertahanan dan menjatuhkan Ki Patih. Namun sebelum tertangkap, Ki Patih tersenyum. "Kalian pikir ini hanya tentang laut?" Langit tiba-tiba menghitam. Gunung Lawang Tua mengaum dari kejauhan. Retakan merah muncul di puncaknya. Resi Mahandaru berbisik pelan, "Yang ini lebih tua dari Barong." Ribuan tahun lalu, sebelum Sinduwangi berdiri, Buto Ijo Purba adalah teror yang menghancurkan peradaban. Makhluk raksasa berwajah batu ini bangkit dari kedalaman bumi, membawa kehancuran tak terhingga. Para leluhur, dengan pengorbanan besar, berhasil menyegelnya di jantung Gunung Lawang Tua. Berharap ia takkan pernah bangkit lagi. Namun, kini segel itu retak dan mimpi buruk kuno itu kembali mengancam. Tanah bergetar keras. Dari dalam gunung terdengar dentuman seperti jantung raksasa.
Eri Setiani memegang tangan Ara. Itu bukan makhluk, itu segel lama yang dibuka. Adil membantu Raka bangkit. Raka masih terengah, tapi tersenyum tipis. Aku belum mati. Ara menatap gunung. Ia mengerti sekarang. Kipati bukan ingin menggulingkan kerajaan. Ia ingin membuka sesuatu yang lebih besar. Dan retakan di gunung itu perlahan membentuk wajah batu raksasa. Buto Ijo Purba yang terkunci sejak zaman sebelum Sinduwangi berdiri. Dan kali ini bukan laut, bukan hutan, bukan politik, tapi makhluk penghancur kerajaan sedang bangun. Dan seluruh karakter kini harus bersatu. Bahkan yang tadi berkhianat. Karena jika gunung itu pecah, tidak akan ada lagi Sinduwangi untuk diperebutkan. Lanjut kita masuk ke pertempuran besar di Gunung Lawang Tua. Sagara bumi menebus kesalahan atau makin tenggelam. Raka dapat kekuatan baru atau ada pengorbanan besar dari salah satu tokoh. Kita lanjut langsung ke pertempuran gunung.